Alhamdulillah, saya beserta istri memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 2016. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dalam vlog ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Manasik artinya bimbingan tata cara beribadah. Jadi manasik haji adalah bimbingan tentang tata cara mengerjakan ibadah haji. Kami bergabung di dalam rombongan KBIH atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Darut Tauhid Jakarta di bawah pimpinan Agim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la Tanggal 13 Agustus 2016, kami mengadakan tasyakuran keberangkatan haji di rumah, diiringi salawat dan doa. Tanggal 14 Agustus 2016 sore, kami check-in di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kami juga dibagikan living cost masing-masing 1.500 real. Tanggal 16 Agustus 2016, kami diberangkatkan dengan bus dari asrama haji ke Bandara Halim. Semua koper milik jamaah telah dibawa dan dimasukkan ke pesawat lebih dahulu. Yang dibawa jamaah hanyalah tas tentengan yang berisi barang-barang kebutuhan seperlunya. Sebelum naik pesawat, kami harus antri untuk pemeriksaan dokumen oleh imigrasi Saudi Arabia di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian baru naik ke pesawat Garuda menuju Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Saudi Arabia. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah setelah terbang lebih kurang 9-10 jam. Prosedur di bandara cukup cepat dan lancar, berbeda dengan yang sering diceritakan orang di mana prosedur di bandara sulit dan lama. Sedikit masalah terjadi ketika kami naik bus yang akan mengantar kami ke hotel di Madinah. Ada misunderstanding dengan sopir bus, sehingga bus ngetem cukup lama di bandara karena jumlah penumpang di catatan sopir berbeda dengan aktual. Hotel di Madinah terletak di wilayah Markaziyah, jaraknya sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Sistem sewanya menggunakan cara blocking time. Penempatannya pun didasarkan pada kedatangan jamaah haji di Madinah. Jamaah haji dapat berjalan ke Masjid Nabawi dan tidak membutuhkan angkutan umum untuk menjalankan ibadah sholat sunat arba'in. Di pelataran Masjid Nabawi, ada puluhan payung raksasa yang otomatis terbuka sebelum azan subuh dan tertutup menjelang maghrib. Payung raksasa berukuran lebar 25 meter dan tinggi 20 meter di Masjid Nabawi ini dibuat dengan kerjasama perusahaan Jerman dan Jepang. Pada pinggir payung raksasa ada pita biru yang mengelilinginya. Pita itu terbuat dari material khusus, di mana si pita bisa membuat suhu di bawahnya turun 8 derajat Celcius secara otomatis. Di tengah suhu sekitar yang bisa mencapai 45 derajat, tak heran banyak jemaah yang senang berlindung di bawah payung-payung itu. Payung di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwaroh, berjumlah 235 unit. Di dalam masjid ada 12 payung, di dua tempat berbeda. Di dalam masjid sengaja dipasang payung agar ada sirkulasi udara. Saat musim dingin, payung di Masjid Nabawi jarang dibuka. Sedangkan saat musim panas, maka payung di Masjid Nabawi terbuka setiap subuh dan tutup menjelang azan maghrib. Sementara payung di dalam masjid dibuka mulai pukul 11 siang waktu Madinah dan ditutup kembali pukul 6.30 pagi setelah sholat subuh. Payung di Masjid Nabawi dikendalikan secara otomatis, terbuka dan menutup sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya pada musim panas, maka saat sholat subuh kita melihat payung mulai terbuka dan ini menjadi pemandangan menarik yang dilihat rata-rata setiap jemaah dari luar Madinah. Proses terbukanya payung hingga sempurna memakan waktu kurang lebih 3 menit. Payung di Masjid Nabawi diimpor dari Jerman oleh perusahaan Bin Laden Group yang merupakan pemegang proyek payung. Pada awal pembangunannya, proyek ini dinamai Medina Haram, melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri Perekonomian Arab Saudi, arsitek Esora, pabrik payung di Jerman yakni Liebherr dan perusahaan Jepang Ayo Kogyo. Payung-payung ini ditempatkan sejak tahun 2010. Kain payung di Masjid Nabawi sangat kuat.
melebihi kain terpal biasa. Kain ini mampu menahan berat badan 2 pekerja yang rutin membersihkan debu dari payung. Salah satu keutamaan beribadah di Masjid Nabawi adalah nilainya lebih dari 1000 kali daripada beribadah di masjid yang lain. Keutamaan yang lain adalah apa yang disebut dengan sholat arba'in, sholat wajib selama 40 waktu di Masjid Nabawi. Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat di masjidku ini selama 40 kali berturut-turut, maka dicatat baginya kebebasan dari neraka, azab, dan sifat munafik. Masa tinggal di Madinah selama 8 hari adalah untuk menggenapkan sholat arba'in ini. Rodoh, yaitu tempat yang berada di antara mimbar Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, tempat di antara kubur dan mimbarku ini adalah rodoh di antara taman-taman surga. Setiap peziarah yang datang ke Madinah selalu berusaha untuk bisa beribadah di tempat ini. Mikot artinya menetapkan waktu atau menentukan batas. Dalam konteks haji, mikot adalah batas waktu dan batas tempat yang dianggap sah untuk memulai ihram atau niat bagi haji. Rasulullah telah menetapkan Zulhalifah yang kini dikenal dengan bayi Abiyar Ali atau Bir Ali sebagai tempat mikot. Subscribe, like, and share. Sampai ketemu di part 2. Assalamualaikum.